Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Kepindahan Martin Odegaard dari Real Madrid ke Arsenal dengan status pinjaman ternyata mendapat perhatian dari rekan Odegaard di timnas Norwegia, Erling Haaland. Haaland yang saat ini merupakan penyerang andalan Dortmund ini mengaku senang dengan langkah rekan senegaranya itu untuk meninggalkan Madrid lantaran jarang mendapatkan kesempatan bermain. Seakan menyindir Real Madrid, Haaland menyebut bakat luar biasa yang dimiliki Odegaard akan menjadi sia-sia bila ia hanya terus duduk di bangku cadangan. Transfer Odegaard menarik sebab Arsenal adalah klub hebat di Inggris. Gaya sepak bola mereka sedikit berbeda, tapi saya pikir dia cocok dengan sistem Mikel Arteta dan bermain sebagai playmaker, kata Haaland dilansir dari Marca. Di sana dia bisa bersenang-senang, dia harus pindah ke sana dan banyak bermain. Itulah yang dia butuhkan, kita tahu sebagus apa Odegaard, sambungnya. Saat dia percaya diri menguasai bola, kita tahu hal-hal yang mengagumkan bisa terjadi dari kakinya. Dia perlu konsisten bermain, tutup Haaland. Paris Saint-Germain dilaporkan sedang menyiapkan tawaran kontrak 3 tahun dan gaji 15 juta euro per tahun untuk bek Real Madrid Sergio Ramos. Tawaran gaji itu diketahui lebih besar dibandingkan yang diterima Sergio Ramos di Real Madrid. Dikutip dari Diario AS pada 27 Januari 2021, Sergio Ramos menerima gaji 12 juta euro per tahun di Real Madrid. Sergio Ramos juga dikabarkan harus mengurangi gajinya tersebut menjadi 10,8 juta euro per tahun akibat krisis keuangan yang diderita Real Madrid akibat pandemi COVID-19. Sergio Ramos belum menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid. Bek andalan sekaligus kapten Real Madrid itu belum menyepakati tawaran kontrak baru yang hanya berdurasi 1 tahun. Real Madrid memiliki kebijakan di mana pemain yang sudah berusia lebih dari 30 tahun hanya mendapatkan perpanjangan kontrak 1 tahun. Sergio Ramos yang akan berusia 35 tahun pada bulan Maret mendatang ingin perpanjangan kontrak sebanyak 2 tahun. Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid menyisakan 6 bulan lagi saat ini. Sergio Ramos sudah boleh melakukan negosiasi dengan klub lain berdasarkan aturan dalam bursa transfer. Selain PSG, Sergio Ramos juga sempat diisukan akan merapat ke juara bertahan Liga Inggris Liverpool. Kepergian Martin Odegaard dan cedera yang membekap Valverde telah membuka pintu bagi Isco untuk kembali mencoba peruntungan di Real Madrid. Isco kini memiliki peluang lebih besar untuk kembali menembus tim utama. Pemain asli Malaga itu sekarang menjadi satu-satunya pilihan alternatif di belakang trio gelandang Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Di sisa musim ini, Isco adalah satu-satunya gelandang berpengalaman tersisa di skuad Zinedine Zidane. Pelatih asal Prancis itu tidak punya opsi lain kecuali Isco jika ingin mengistirahatkan salah satu dari Kroos, Modric, dan Casemiro, mengingat padatnya jadwal pertandingan. Sebagaimana diketahui, Isco saat ini tersisihkan di Real Madrid. Buruknya performa dan hubungannya tak lagi harmonis dengan pelatih membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan, bahkan sering tidak masuk skuad. Zidane sendiri lebih senang menurunkan Kroos, Modric, dan Casemiro di lini tengah. Hal itu pun mengorbankan Odegaard yang di awal musim dijanjikan banyak jam terbang oleh sang pelatih ketika dibawa pulang dari Real Sociedad. Minimnya jam terbang pada akhirnya membuat Odegaard gerah dan memilih untuk diasingkan ke klub lain. Kini gelandang 22 tahun asal Norwegia itu akan menghabiskan musim 2020-2021 di Liga Premier Inggris bersama Arsenal dengan status pinjaman. Seperti halnya Odegaard, Isco sempat dikabarkan ingin hengkang di bursa transfer Januari tahun ini. Namun Isco kalah cepat dari Odegaard. Dilaporkan Marca pada akhir November 2020, Isco menginformasikan kepada klub tentang niatnya untuk hengkang pada Januari tahun ini. Klub memahami posisinya seperti halnya Zidane dan mereka bersedia membuka pintu baginya. Pintu untuk angkat kaki di bulan Januari ini kini sudah ditutup bagi Isco. Sekarang bagaimanapun semuanya telah ditunda hingga Juni. Presiden Barcelona Joan Laporta membuat pressure pada klub rival yakni Real Madrid. Laporta yakin jika dia menjadi presiden, Real Madrid tidak akan menjadi juara Liga Champions lagi.
Pemenang pemilihan presiden baru Barcelona harusnya diumumkan pekan ini, namun ada kendala yang membuat pengumuman harus ditunda. Selain Juan Laporta, ada beberapa nama yang bersaing untuk menjadi pucuk pimpinan Barcelona. Mereka yang bersaing untuk menjadi pengganti Bertomeu adalah Victor, Emili, dan Jordi. Juan Laporta sendiri mengklaim telah mendapatkan 10.257 tanda tangan dari anggota Barcelona. Jumlah itu jauh dari yang didapatkan calon lain. Laporta pun diyakini akan melenggang mulus ke kursi presiden Barcelona. Juan Laporta sangat percaya diri bisa menjadi presiden Barcelona yang baru. Jika itu terjadi, maka langkah pertama yang diambil adalah memperpanjang kontrak Lionel Messi. Selain itu, Juan Laporta akan mengembalikan kejayaan Barcelona. Bahkan dia cukup yakin bisa menenggelamkan Real Madrid dari persaingan di Liga Champions. Ketika saya menjadi presiden Barcelona, Real Madrid tidak memenangkan Liga Champions. Jadi, jika saya terpilih, saya berharap dapat mengendalikan kondisi itu lagi, kata Juan Laporta. Juan Laporta pernah menjadi presiden Barcelona pada 2003 hingga 2010. Pada periode itu, klub asal Katalan meraih banyak sukses. Sebaliknya, Real Madrid kesulitan bersaing di Eropa. Penyerang Prancis Kylian Mbappé menjadi prioritas transfer Real Madrid untuk bursa transfer musim panas mendatang. Namun PSG akan menuntut harga tinggi untuk mengizinkan bintang mereka pergi ke Santiago Bernabeu. Raksasa Spanyol Real Madrid bisa memasukkan penyerang muda mereka Vinicius Junior dalam kesepakatan transfer untuk Kylian Mbappé dari PSG di musim panas mendatang. Sebagaimana laporan via ABC Deportes. Laporan menyebutkan bahwa juara Ligue 1 mematok harga mencapai 2,8 triliun. Meski kenyataannya bahwa pemenang Piala Dunia 2018 bersama Les Blues itu kontraknya akan tersisa setahun di akhir musim ini. Dengan kesepakatannya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Pihak PSG sebenarnya berusaha untuk bisa memperpanjang kontrak penyerang berusia 22 tahun tersebut. Namun sejauh ini ia belum ada kesepakatan hitam di atas putih dan Les Parisiens bisa dipaksakan menjualnya pada musim panas 2021 atau kehilangan secara bebas transfer setahun berikutnya. Di sisi lain, Direktur Olahraga PSG Leonardo memiliki ketertarikan pada Vinicius Junior dan meminta Real Madrid menyertakan bintang muda Brasil berusia 20 tahun tersebut dalam kesepakatan untuk membiarkan Kylian Mbappé bergabung ke Santiago Bernabeu. PSG akan mematok harga 2,8 triliun untuk penyerang internasional Perancis mereka dan hanya bersedia menurunkan harga mereka jika pihak Spanyol menyertakan mantan bintang Flamengo dalam kesepakatan uang tunai plus pemain. Sekedar perbandingan bahwa menurut transfer market harga pasar Kylian Mbappé saat ini 3,8 triliun rupiah. Sementara Vinicius Junior harganya 6,84 miliar rupiah. Akan tetapi Real Madrid mungkin harus bijak dalam transfer ini karena dua alasan. Pertama, kontrak penyerang PSG hanya akan tersisa setahun dan prioritas utamanya adalah Madrid. Kedua, usia Mbappé 22 hanya 2 tahun lebih tua dari Vinicius Junior. Jadi melepas bintang muda berbakat Brasil itu tidak akan menjadi keputusan yang bijak. Direktur Real Madrid Emilio Butragueño mengonfirmasi bahwa Luka Modric akan menandatangani kontrak baru setelah membantu klub menang atas Alaves pada Minggu 24 Januari 2021. Menurut laporan Marca, pemain asal Kroasia itu akan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun baru di Estadio Santiago Bernabeu. Namun hingga saat ini Real Madrid belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang kontrak pemain berusia 35 tahun tersebut. Ada pemain seperti Modric yang membuat olahraga ini lebih baik, kata Butragueño usai pertandingan kontra Alaves. Umpannya ke Ferland Mendy di babak pertama adalah hal yang baik, merupakan kemewahan bagi kita untuk memilikinya. Ia memberi kita begitu banyak, ia masih memberi kami begitu banyak, dan ia akan terus melakukannya, tambahnya. Butragueño juga membahas tentang pelatih Zidane yang absen dalam pertandingan tersebut di Mendizorroza setelah dinyatakan positif COVID-19. Pelatih asal Prancis itu berada di bawah tekanan akhir-akhir ini setelah kalah dari Athletic Club dan Vallecano. Semua orang tahu apa arti Zidane bagi kami, ujar Butragueño. Yang kami inginkan adalah ia kembali bersama kami cepat mungkin. Kami tahu seperti apa sepak bola itu, kami telah mengalami selama bertahun-tahun. Ketika tim tidak menang, kami harus mendengarkan komentar dan rumor dari semua jenis. Kami harus bersatu dan bekerja keras antara Arsenal